Son horor. Lu Kalau sampai diharamkan, dilarang, pasti ya yang berkecimpung di industri itu ya pasti sangat dirugikan. sangat dirugikan. Tapi kalau misalnya itu juga tengah malam di atas jam 12 ada di depan rumah saya, itu ya saya yang dirugikan kan gitu. Nah, Iya. Ya. Pernah diskotik? Apa? Pernah diskotik? Kata teman saya, Mas. Kata teman saya. Sampai 200 dulu saya pernah waktu kuliah. Itu saya dapat free pass. Oh, dapat Kalau nggak free pass. nggak Oh, berangkat saya. gitu. Kalau Amen tadi bicara soal perizinan dan soal masyarakat setuju. Lah ini loh, kalau suara masyarakat mayoritas lebih banyak yang setuju, pasti yang minoritas kan kalah. Ya. Didengarkan. Jadi kan perlu adanya pemerintah untuk memutuskan bahwa ini dilarang atau tidak. Nah, ya menurut saya betul juga untuk MUI udah hadir di sini ya. Nah, ya. Udah hadir. Di sini. Dan kalau di sini belum suatu saat mungkin ya. Belum. Di tempat saya itu Agustus saja, kalau nggak gitu mulutan. Itu Ya. udah mulai ada. Saya, Sudah mulai merasakan dampak ini. saya mulai terdampak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara PWS Podcast. Warga sipil. Oke, kabarnya konco-konco? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke. Iki wingi iku kemarin dapat kabar soal son horor. Lu iku son sing itu sing son keras itu kan, Mas? Getar-getar itu ya. Oh, kayak itu ya, kayak nggak asing ya, getar-getar gitu ya. Pikiran sampean ini agak ngaco, Mas. Kalau sampean kalau yang ngomong ini bergetarnya ini yang mana yang bergetar ini? Horor kan istilah orang Jawa kan Bergetar. Oh, bergetar. Horor iya bergetar. Nah. Wow. Tanganmu kemana tanganmu? gini. Oh iya iya. Oh iya. Orang Iya. kita kan juga bergetar. horor kan. Apanya yang bergetar, Mas? Hatinya. Oh iya. Oke. Nah, tapi aku sedikit heran ya. Kenapa orang itu kok begitu senang berbondong-bondong datang hanya untuk mendengarkan sound yang keras banget. Menurut saya itu kan nggak enak, maksudnya dalam arti nggak enak. Dan lagi gini, mendengarkan ini saya kan sebagai penikmat lagu atau penikmat musik, mendengarkan musik yang begitu sangat keras itu juga nggak enak. Yang penting itu pas di telinga dan nyaman. Dan itu yang jadi ini seperti kebalikannya, orang yang suaranya begitu keras itu kok malah didatengin gitu loh. Itu aduh gak habis pikir. Berarti soal Pusing. keputusan MUI mengharamkan itu Mas Agus setuju ya? Kalau soal MUI itu ya, Iya. kalau MUI menurut terlepas dari MUI menyalakan volume dengan sangat begitu keras, dan itu kan mengganggu, itu pun gak pantas dalam tata krama kita dalam sehari-hari itu. Menurut orang Indonesia itu, apalagi di sekitar rumah itu, kita merasakan itu gak pantas lah ngrungokno buang, gak nyaman. Tau gak ki wetenge niku rasane iki apa buang sih? Jadi terlepas dari MUI bilang itu diharamkan, itu kan menurut saya itu juga nggak enak, nggak pantas. Nggak enak ya kalau menyilikin, menyalakan. Menyalakan bukan menyilikin. Oh iya, menyalakan ya, menyalakan dalam kondisi gede. Menurut Mas Faris? Pengen apa ya?
Kalau menurut saya, tapi kalau menurut saya Mas Hafiz ini termasuk orang ini tipe-tipe soft spoken bahasanya. Orang yang halus gitu ya kan, soft spoken. Oke. Badannya besar gagah tapi Ya termasuk Ya, halus apa ya. artinya halus. Sedikit Hello Kitty. Iya mungkin barangkali kalau ada yang mau sama Mas Hafiz bisa japri nomor WA langsung ya, nanti belakang ada akan tayang di sini ya. Weh, mulai kapuk iki. Alah, yo. Kalau masalah itu kan Sonhorek itu awal mulanya kan gini Mas. Sonhorek itu nuansa musiknya kan kayak musik-musik disco gitu kan ya. Cenderung kayak DJ gitu. Apa house Musik atau electrobeat kan seperti itu ya. Jadi itu biasanya kan diputarnya di klub malam atau di kafe atau lebih cenderungnya ke diskotik. Sedangkan diskotik sendiri, jadi itu kalau menurut saya ya, kalau menurut saya itu orang-orang yang ingin datang ke diskotik tapi nggak bisa gitu. Hadirlah Sonhorek itu karena mungkin karena jauh juga kan bisa juga kan. Jauh dari diskotik tadi jaraknya. Ya bisa, tapi kalau dari rumah sampean kan deket ya diskotik. Jauh banget. Bukannya samping rumah sampean itu diskotik? Ya diskotik kipik-kipik. Oh, diskotik kipik-kipik. Yang pakai lampu neon itu Mas ya. Kadang pakai lampu. Dikasih aqua. Oh iya. Oh bener. Oh, warkop pinggir dalan nih Mas. Oh iya. Warkop pinggir dalan Yang nih. saya tahu menurut sumbernya juga, menurut Google-nya itu kan awal mulanya Sonhorek itu kan dari Malang. Di Malang. Kalau menurut Google. Ya. Oh, menurut Dan Mbak Google yang saya tahu, saya kan biasanya kan setiap tahun kan sering main ke Malang ke rumah saudara. Daerah tempatnya saya Blitar sana Donomulyo tepatnya. Donomulyo Paga. Itu emang hampir setiap tahun, udah dulu banget itu udah ada emang Sonhorek itu. Tapi hanya di lingkup situ. Belum sampai merembet ke mana-mana. Jadi di Pawai dulu awalnya tahu truk miniatur truk. Ya. Nah itu dulu soundnya itu ditaruh di atas truknya itu terus dituntun sama anak-anak kecil, kadang-kadang ditumpangi. Oh gitu. Lama-lama truknya besar-besar, truk beneran, bukan Truk miniatur beneran, lagi. bukan miniatur lagi. Iya. Oh, itu yang di bawah itu. Iya di bawah itu kan. hampir setiap tahun biasanya mulut sama sebelum mulut kemarin itu juga ada di Malang kan. Sekarang itu hampir ke semuanya. Nah dulu kalau saya pulang itu ya dari Malang mau ke Sidoarjo mau ke sini, itu saya harus antri di jalan nunggu dagduk gitu. Enggak Jed. Kalau menurut saya sendiri sih di Jakarta itu atau mungkin di kota-kota besar ya Jakarta, Surabaya, kita masuk ke diskotik itu dengan biaya minimal itu sekitaran 350.000 untuk mendapatkan musik yang seperti itu kan. Musik yang dB-nya sangat kencang gitu kan, treble-nya juga kencang. Itu harus kita ngeluarin uang dulu 350. Nah, dengan adanya Sonhorek ini kan biaya bisa lebih murah atau bahkan bisa gratis kan gitu. Tapi biaya perbaikannya Mas Faris, biaya perbaikan rumah tetangganya yang mahal kan. Nah, yang kaca-kaca sudah mulai pecah dan retak, mobil-mobil yang mulai pecah. Ya. Kacanya Bahkan itu kan ada yang sampai meninggal dunia loh. Itu kan bisa diperbaiki kan nggak mungkin. Iya juga sih. Kalau itu ya cenderung ke masing-masing. Kalau Mas Asrul sendiri sebenarnya gimana itu? Kalau menurut saya sendiri, saya ya, Hobi nggak sama suaranya? Nggak nyaman. Nggak nyaman. Kalau sama getarannya mungkin? Saya lebih nggak nyaman ke getarannya. Oh nggak nyaman. Iya. Mas Asrul berarti nggak suka digetarkan gitu? Enggak terlalu. ya. Oh enggak. Halus saja. Atau menggetarkan? Ini getaran nih. Ini jauh iki. Sik getaran apa sik iki? Musik Mas, Oh, musik, oke. Iya. Itu waktu Musik. kecil itu ya. Karena di tempat saya juga banyak kan orkes-orkes, Palapa, Monata. Itu saya itu nggak pernah mau deket sound. Karena Telinganya. nggak suka. Sini menurut saya itu gangguan. Di sini tuh organ itu kan kayak terganggu banget kalau saya pribadi. Iya. Karena saya juga mungkin rumah saya di pinggir jalan raya besar. Iya. Jadi keramaian itu bagi saya itu udah terlalu biasa. Jadi saya melihat keramaian itu bosan. Mungkin beda lagi sama orang-orang yang Ya. Ya nggak dekat sama keramaian. ada orang yang memang semacam Mas Asrul ini dengan mendengarkan sound yang begitu sangat besar dengan volume yang keras itu nggak nyaman gitu. Jadi ada orang yang seperti itu, termasuk saya juga. Iya. Kalau saya tergantung sih Mas. Tergantung.
Jadi kalau misalnya itu jam dalam event kayak momen ya, misal itu ada sebuah parade atau sebuah konser ya asik-asik aja. Asal itu tidak mengganggu kenyamanan warga. Yang penting ada izinnya dulu gitu Mas. Jangan sampai ada yang dengerin sound horror terus tahu-tahu sampai jam 12 malam atau sampai nggak ada peraturan yang nggak ada izinnya lah intinya. Nah, kayak gitu. Kembali lagi ke konser. Kalau konser itu kan ada yang main Mas. Ya. Ada yang main alat musiknya. Jadi kita itu ya Ada yang dilihat jadi perform. kita secara view, secara mata ini ada yang dilihat. Perform. Entah itu artisnya cantik, entah kehebatan alat musiknya. Tapi kalau sound itu yang dilihat apanya Mas? Saya itu Kalau sound ini kan kalau saya lihat sekilas kan ada banyak dari beberapa itu kan ada yang menari gitu kan di depannya. oh iya benar. Yang penontonnya juga. Jadi sound horror ini istilah kata kalau menurut saya ini adalah pesta mini atau diskotik kecil-kecilan secara umum yang harganya relatif lebih murah atau terjangkau seperti itu. Tapi kembali lagi ya kita harus tahu adabnya di Indonesia seperti apa kan gitu. Harus ada perizinan atau lain-lain. Pembuatan soundnya itu luar biasa mahal. Mahal. Nggak murah, Sangat mahal. Itu nggak murah. Itu udah kita nggak bicara juta itu Mas. Oh iya pasti Mas. Udah ratusan. Ratusan bahkan miliar. Berapa banyak sound itu? Makanya pasti ya kalau sampai diharamkan, dilarang, pasti ya yang berkecimpung di industri itu ya pasti sangat dirugikan. Sangat dirugikan. Tapi kalau misalnya itu juga tengah malam di atas jam 12 ada di depan rumah saya, itu ya saya yang dirugikan kan gitu. Nah, ya. itu sungguh sangat Saya yang menyengkelkan. dirugikan. Sungguh sangat menyengkelkan dan merugikan. Karena di jam-jam itu adalah jam orang yang Saya setuju aja mau diputar nggak pakai izin atau diputar sampai 24 jam saya setuju asal di rumahnya Mas Asrul gitu nggak apa-apa. Kalau diskotik ya itu kan di dalam ruangan. Nah iya makanya tergantung. Tidak mengganggu. Ya. Apa? Pernah diskotik? Kata teman saya Mas. Kata teman saya. Sampai 200 dulu saya pernah waktu kuliah. Itu saya dapat free pass. Oh dapat free pass. Oh gitu. Nah, tapi terlepas dari itu memang seperti yang dikatakan Mas Bais itu sebuah peralihan apa yang ada di dalam Kota diskotik dimasukkan ke khalayak umum. Jadi umum buat orang-orang itu untuk menikmati soundnya. Tapi ya itu tadi terlepas dari itu tadi memang kembali lagi ke adab. Ya memang benar. kita sebagai orang Indonesia kita mendengarkan musik secara keras dan mengganggu kiri kanan itu juga nggak enak. Ya yang penting ada tempat dan waktunya kan gitu Mas ya. Kalau misalnya kalau memang itu harus diputar dan dimainkan memang harus ada ada batas atau perizinan dan lain sebagainya yang sekiranya semua yang ada di sekitar itu memaklumi dan mengizinkan bahwa kayak sound itu diputar misal di salah satu tempat, orang sekitar sudah tahu dampaknya seperti apa nanti gitu. Jadi imbas yang dirasain kalau misalnya sound itu begitu diputar secara keras, jadi kiri kanan nanti kan mempunyai dampaknya sendiri. Jadi harus ada izin dari kiri kanan untuk harusnya seperti itu sih. Setuju kalau itu. Iya, cuma masalah kita bicara soal izin ya. Kita nggak bicara benar dan salah. Tidak Mas, benar dan salah beda tipis. Nah. Benar kata banyak. Ya. Beda tipis iya Mas. Iya, salah pun bisa jadi benar. Mayoritas. Iya. Tergantung Mas yang nggak gitu juga. Kalau faktanya kan gitu Mas di lapangan. Enggak kan, ya beda Mas. Oke. Beda ya. Iya. Bedanya? Ya benar menurut sampean belum tentu benar menurut saya kan yang gitu. Soal perizinan tadi. Oh iya Mas. Faktanya yang di lapangan, ini yang nggak setuju sampai dipaksa untuk setuju. Oh ngeri kalau itu Mas. Teror, ada ancaman. Terornya terornya itu bentuknya gimana Mas? Nah, saya juga kurang paham itu. Cuma beredar di medsos itu ada yang menero dalam misalnya dikucilkan, didiskriminasi. Secara fisiknya, secara apanya saya juga kurang tahu lah karena saya jauh dari lokasi. Iya. Cuma kalau Amen tadi bicara soal perizinan dan
soal masyarakat setuju. Lah ini loh, kalau suara masyarakat mayoritas lebih banyak yang setuju, pasti yang minoritas kan kalah. Jadi kan perlu adanya pemerintah untuk memutuskan bahwa ini dilarang atau tidak. Nah, ya menurut saya betul juga untuk MUI udah hadir di sini ya. Ya. Udah hadir. Di sini. Dan kalau di sini belum suatu saat mungkin ya. Belum. Dan saya syukurnya sih kalau di lingkup rumah saya sih belum ada ya sound horeg gitu ya. Paling itu juga adanya paling tetangga sebelah itu kalau dengerin musik kenceng itu pun juga udah ditegur sama orang. Sekarang udah enggak kayak gitu doang sih. Di tempat saya itu Agustus saja, kalau nggak gitu mulutan. Ya, udah mulai ada. Saya Sudah mulai merasakan dampak ini. saya mulai terdampak. ya kalau dibuat di Agustusan sih exactly nggak masalah sih. Karena itu event, momen gitu. Satu tahun sekali Tapi gitu kan. getarannya harusnya tetap ada batasannya, nggak usah terlalu keras gitu loh. Nggak semua orang di saat itu, meskipun kalian berbicara soal momen, nggak semua orang di saat itu sehat. Ya Semua benar. orang saat itu mungkin ada bayi, ada apa. Kan yang lucunya itu kan orang yang sakit disuruh mengungsi. Nah kalau yang kembang bayang nggak bisa kemana-mana. Kenapa kita yang sakit udah sakit secara fisik, sakit secara ekonomi. Benar. Mengungsi kemana mas? Iya benar. Ya, terlepas dari itu, memang seperti yang dibilang Mas Azul, saya cuma nambahin, seharusnya orang yang terutama sound engineer, itu kan itu ya, orang yang mengatur, itu kan sound engineer yang viral itu mas. yang Thomas Edison ya. itu yang muter-puter itu. Cari channel itu ya. Itu ketika soal pemutarannya itu bisa merasakan itu apa yang diputar gitu loh. Ya yang jadi soal sound engineering itu menurut saya itu penting ketika dia memutarkan suatu suara. Jadi ketika gimana caranya suara yang keluar itu nyaman, nggak bikin telinga itu sakit. Terus membikin dada kita itu kan engger gini ya, engger gini ya. Jadi engger gini ya. Dalam putaran. Tergantung genteng atau kacanya pecah. Semakin gentengnya jatuh, semakin kacanya pecah, itu semakin dapat sawer, semakin dibanggakan. Jadi betapa wownya miris juga itu. Jadi kalau yang saya dengar itu kan sound engineer-nya memang men-setting sebagaimana mungkin agar dB itu tadi bisa sangat tinggi, Mas. Jadi bukan bicara masalah comfort lagi, bukan masalah nyaman lagi, tapi bagaimana ini bisa menciptakan getaran-getaran gitu. Getaran-getaran cinta kan gitu. Kan posisi di ngedangan sama di tempat sampean belum ada ya? Apa? Sound horeg-nya yang kalau Agustusan. Kalau di tempat saya Agustusan nggak ada. Kalau di tempat saya sih nggak ada. Karena apa? Para pemimpin di daerah saya itu sudah tidak mengizinkan itu untuk ada di sekitar desa. Kalau misal kayak panggung ada salonnya gitu itu termasuk sound horeg bukan sih Mas? Bukan, nggak tahu itu Mas, diem kan. Itu menurutku sound horeg itu lebih ke istilah festival musik soundnya yang dikeluarkan gitu loh. Jadi menurut saya khusus soundnya aja. Pertunjukannya atau theatricalnya nggak ada gitu. Itu menurutku hanya sebagai bumbu-bumbu untuk menunjang sound itu tadi. Jadi yang utamanya justru soundnya. Yang kita ibaratnya itu remah-remah lah ya. Oh iya. Menurut saya sih seperti itu. Berarti panggung kayak gitu-gitu bukan termasuk sound horeg-nya ya? Bukan. Kayak misal di panggung atau waktu acara mulutan kan juga ada parade gitu, ada soundnya biar kata gede nggak termasuk sound horeg gitu ya? Kan nggak horeg biasanya kalau buat mulutan kan nggak mungkin kan? Iya maksudnya. Kan nggak mungkin. Ya barangkali gitu Mas, iya kan? Saya belum pernah jumpai lah. Ya barangkali. Jadi nggak tahu kalau misalnya apa yang namanya sound horeg itu tadi digabungkan sama acara apa gitu. Jadi sound itu misalnya ada acara festival apa gitu digabungkan dengan sound horeg. Tapi menurut saya kalau misalnya festival musik tak nah. wayang iku Mas. Wayang nek iku. Trek-trek iku wayang nek iku. Wayang. Jadi kalau misalnya festival apa
digabungkan dengan sound rock ini tadi. Kalau misalnya di festival musik sih menurut saya itu nggak relevan. Karena ketika di festival musik itu memang yang disuguhkan adalah kenikmatan untuk menikmati musik. Jadi, performnya ya, lebih fokus ke performnya. Ya, sound yang keluar itu juga diperhitungkan. Perform mereka yang bermain juga menjadi pemanjaan para penonton yang melihat. Jadi seperti itu. Ya udahlah, soal sound ya. Ya memang itu kalau menurut saya pribadi sonorak itu ya agak sedikit meresahkan bagi saya, dan kalau misalnya ada pelarangan dari MUI itu ya saya setuju. Saya juga pribadi. Ya memang semuanya itu butuh ada aturan-aturan yang berlaku, jadi biar tidak keluar dari track kan kayak gitu. Oke, sampai situ aja. Tapi sonorek itu katanya ada yang dari India, Mas. Itu duluan mana, Mas? Diorek ae, Mas, diorek iku. Terlalu jauh. Bukannya kata sampean itu? Enggak. Sonorek itu dari Malang saya tadi. Dari Malang. Iya. Enggak, di India itu kan ada. Itu dulu mana, Mas? Ya. Saya kalau soal dulunya. Masih duluan Nabi Adam setahu saya. Oh iya. Ya wis benar kalau gitu. Oke. Jadi itu tadi pembahasan kita soal sonorak. Jadi kita sudah memang merasa terganggu dengan itu, dan saya setuju dengan keputusan MUI untuk mengharamkan sonorak. Oke, buat semuanya terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah masuk ke channel ini ataupun kesasar ke channel ini. Saya tidak mengharapkan banyak, cuman ya monggo nggak apa-apa, diklik kalau mau, kalau enggak nggak apa-apa, di like and subscribe ya. Gitu ya kan. Kita pun ikhlas ya. Oke. Oke, saya Hafiz. Saya Asrul. Saya Pais. Undur diri, bye bye.